Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lisa Tania, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah produksi dan pemanfaatan media, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Feralia Sapitri dengan NPM 2113023080 dari kelas 5B, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah produksi dan pemanfaatan media. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang LKPD penentuan entalpi dengan menggunakan aplikasi Orca dan juga Avogadro, serta penentuan jenis dan jumlah orbital dengan aplikasi WebMo. Berikut lembar kerja yang saya buat, yaitu LKPD yang pertama, yaitu menentukan entalpi reaksi-reaksi eksoterm dan endoterm dengan aplikasi Orca dan juga Avogadro. Adapun lembar kerja peserta didik dengan mata pelajaran kimia kelas 11 IPA semester ganjil dengan materi reaksi-reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dengan submateri menghitung perubahan entalpi reaksi eksoterm dan endoterm dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit pertemuan pertama. Adapun data yang harus diisi, yang pertama kelompok kelas anggota. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu ada KD 3.4, membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian adapun indikator pencapaian. Indikator pencapaian pengetahuan yaitu untuk menghitung perubahan entalpi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dengan menggunakan aplikasi Orca dan juga Avogadro. Kemudian indikator pencapaian keterampilan yang pertama itu mengamati wacana mengenai perubahan reaksi entalpi, kemudian mengajukan pertanyaan atas wacana yang diberikan, kemudian melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi Orca dan juga Avogadro, kemudian menuliskan hasil data percobaan, kemudian menghitung nilai perubahan entalpi dan menyimpulkan perubahan entalpi berdasarkan reaksi eksoterm dan endoterm. Adapun instruksi pengerjaannya, yang pertama membuat kelompok belajar, kemudian bacalah LKPD dengan baik dan benar. Setelah itu lakukan percobaan secara berkelompok, lalu diskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan, kemudian komunikasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas atau presentasi. Tahapan yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya menyajikan materi secara ringkas mengenai reaksi eksoterm dan endoterm yang dapat dibaca sendiri oleh rekan-rekan. Kemudian di sini ada problem statement-nya, di mana di sini berdasarkan apersepsi di atas, ajukanlah pertanyaan yang belum dimengerti mengenai perubahan entalpi reaksi. Kemudian ada data collecting dengan tujuan percobaannya yaitu untuk menghitung entalpi reaksi-reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian alat yang digunakan yaitu berupa laptop yang telah terhubung dengan aplikasi Orca dan juga Avogadro. Kemudian adapun prosedur percobaan, yang pertama membuat struktur molekul, di mana pastikan dulu laptop kalian sudah terhubung dengan aplikasi Orca dan juga Avogadro. Kemudian pilih toolbar, lalu tentukan molekul apa yang ingin kalian buat. Di sini saya merepresentasikan molekul yang ingin saya buat adalah molekul H2O2 hingga menjadi molekul H2O, di mana molekul H2O ini terdiri atas atom O dan juga 2 atom hidrogen. Gambarnya dapat dilihat di layar. Kemudian untuk optimasi geometri molekulnya dapat dilakukan dengan klik attention pada bagian atas lalu klik optimize. Kemudian jadilah molekul O2 dan H2 yang membentuk H2O. Langkah yang kedua yaitu menginput file Orca. Yang pertama, pastikan Anda sudah menginstal software Orca. Kemudian karena sudah membuat struktur yang tadi pada langkah prosedur sebelumnya, maka langsung saja klik attention Orca dan juga generate Orca input seperti yang ada di layar.
Kemudian hal ini juga berlaku untuk molekul O2 dan juga H2O. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, sudah tertera di layar. Kemudian copy seluruh bagian yang terdapat dalam kotak, lalu buka Notepad++ dan juga paste semua bagian yang sudah di-copy pada bagian langkah ketiga, dan edit bagian coding yang ada di layar. Selanjutnya pastikan menyimpan file tersebut berdasarkan nama teman-teman masing-masing, lalu klik save. Maka file input Orca telah tersimpan dan siap untuk dijalankan dengan Orca. Langkah selanjutnya adalah menjalankan file input dengan Orca. Yang pertama, buka command prompt, kemudian karena sudah disimpan di folder D atau sesuai dengan penyimpanan teman-teman, maka klik saja folder yang tempat penyimpanan tadi dengan klik enter, lalu klik nama folder tempat penyimpanan yang sudah dibuat, dan terakhir klik dir. Maka akan muncul coding seperti yang ada di layar. Lalu tekan enter, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu ketik Orca H2INP, lalu klik enter, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya tunggu beberapa saat karena proses input sedang berlangsung. Jika tidak ada pesan error, berarti proses input sudah berhasil. Untuk memastikan proses Orca berjalan atau tidak, maka kita bisa melihat ke bagian folder tempat penyimpanan file yang sudah dibuat sebelumnya. Pilih dan buka file dengan tipe out file, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya scroll ke bagian bawah untuk memastikan terjadinya error atau tidak. Jika perhitungan berhasil, maka akan dihasilkan tulisan Orca terminated normal pada bagian file seperti pada layar. Kemudian untuk lebih mudah kita mengetahui entalpi H2, kita dapat tekan Ctrl F, lalu tulis total entalpi dan juga find next. Kemudian jika sudah, maka akan muncul total entalpi dari molekul H2 seperti yang ada di layar. Lakukan hal yang sama untuk menentukan entalpi molekul O2 dan juga H2O. Selanjutnya, jika entalpi total masing-masing molekul sudah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai delta HO reaksi menggunakan bantuan komputasi perangkat lunak Orca. Selanjutnya di sini ada data processing, di mana setelah kalian melakukan percobaan di atas, maka isilah tabel-tabel di bawah ini. Yang pertama ada tabel membuat folder, tempat perhitungan Orca, ada langkah-langkah dan juga hasil yang harus teman-teman isi. Kemudian pada bagian yang kedua itu ada tabel input file Orca, formatnya masih sama, yaitu mengisi langkah-langkah dan juga hasil. Kemudian tabel yang ketiga yaitu menjalankan file input H2OINP dengan perangkat lunak Orca dengan tabel yang masih sama, yaitu mengisi langkah-langkah dan juga hasil yang telah didapat dari percobaan di atas. Kemudian di sini saya menyajikan berupa tabel latihan dengan beberapa senyawa. Lalu saya meminta peserta didik untuk mencari nilai entalpinya mulai dari senyawa CH4, 2O2, kemudian CO2 hingga N2. Setelah melakukan percobaan di atas dan didapatkan data besarnya entalpi masing-masing senyawa dari aplikasi Orca, Avogadro, dan juga Notepad++, maka kalian dapat menentukan besarnya perubahan entalpi menggunakan hasil entalpi yang dihasilkan menggunakan aplikasi Avogadro dan juga Orca. Di sini saya menyajikan persamaan termokimia atau reaksi dari eksoterm maupun endoterm, di mana masing-masing reaksi ekso dan juga endo saya menyajikan dua persamaan atau dua reaksi dari masing-masing reaksi ekso dan juga endo. Di mana untuk persamaan reaksinya sudah diketahui, kemudian delta H reaksinya sudah diketahui, yaitu H produk dikurang H reaktan. Hanya saja yang dicari adalah perubahan entalpinya. Kemudian di sini ada verification, di mana peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan juga memberikan kesimpulan pada bagian akhir dari perkuliahan hari ini. Dan itulah dia LKPD pertama yang saya buat, yaitu penentuan entalpi dari reaksi-reaksi eksoterm dan endoterm dengan menggunakan aplikasi Orca dan juga Avogadro.
Baiklah, ini merupakan LKPD kedua yang saya buat, yaitu lembar kerja peserta didik dengan materi penentuan jenis dan juga jumlah orbital molekul dalam suatu senyawa dengan menggunakan aplikasi WebMo. Di sini ada lembar kerja peserta didik dengan mata pelajaran kimia kelas 11 IPA semester ganjil pada materi menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan juga teori mekanika kuantum dengan submateri penentuan jenis dan jumlah orbital molekul dalam senyawa. Dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit pada pertemuan yang pertama, yaitu adapun biodata yang harus diisi yaitu kelompok, kelas dan juga anggota. Selanjutnya ini ada KD dan juga indikator pembelajaran, di mana kompetensi dasar yang saya gunakan adalah yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengolah dan menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Selanjutnya ada indikator pencapaian pengetahuan, yaitu untuk menentukan jenis dan jumlah orbital molekul dalam senyawa. Kemudian indikator pencapaian keterampilannya, yang pertama membuat bentuk molekul dengan menggunakan aplikasi WebMo, yang kedua menentukan jenis-jenis orbital dari suatu senyawa, dan yang terakhir itu menentukan jumlah orbital dari suatu senyawa. Adapun petunjuk pengerjaan LKPD-nya, yang pertama menulis identitas, kedua diskusi secara berkelompok, dan ketiga bertanya pada guru apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti. Adapun materi yang saya sajikan secara singkat mengenai pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini, itu ada definisi orbital dan juga materi lainnya yang dapat dilihat di layar. Kemudian adapun petunjuk penggunaan WebMo, yang pertama itu login pada website WebMo dengan mengklik atau memasukkan terlebih dahulu username dan juga password yang telah tertera di layar, kemudian klik login, kemudian pilih molekul yang ingin diketahui jenis dan juga jumlah molekulnya. Di sini saya merepresentasikan ingin mengetahui jumlah molekul dari orbital O2. Kemudian klik saja orbital O2 yang sudah tertera di layar. Teman-teman juga bisa membuat molekul yang lain yang tidak ada di layar dengan cara mengklik table. Kemudian untuk mengetahui jenis dan jumlah molekulnya, scroll saja ke bawah hingga pada tampilan berikut ini. Kemudian klik saja kaca pembesar di sebelah kanan untuk mengetahui gambar jumlah orbital dan juga jenis molekul yang ingin diketahui. Maka hal itu akan muncul, dan ulangi langkah yang sama untuk molekul-molekul lain ingin diketahui jenis dan juga jumlah orbitalnya. Di sini adapun gambar dari molekul orbital O2, di mana terdapat gambar dan juga jumlah orbital serta jenis orbital. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan di atas, isilah tabel jenis dan juga jumlah molekul dari molekul-molekul di bawah ini dan sertakan gambar yang didapat dari aplikasi WebMo. Di sini saya menyajikan tabel penentuan jenis dan juga jumlah molekul, yaitu terdapat 5 molekul, di mana yang pertama ada molekul CO, kemudian H2, kemudian C, H2O, kemudian H2O dan juga Fe. Di mana tabel yang harus diisi yaitu berupa jenis molekulnya apa, jumlah molekulnya berapa, dan juga gambar molekulnya bagaimana. Selanjutnya tuliskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini dan diskusi atau presentasikan bersama teman-teman di depan kelas untuk menambah wawasan pada materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.